Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Tapi kalau bilang hanya ada satu kata, kusuka. Itu mah kalau kata aku sih benar, karena nggak ada snack lain yang bisa memberikan rasa aman untuk lambung daripada aku suka. Menurut aku sih sebenarnya ini tuh bisa banget jadi tambahan cemilan ya, walaupun di bulan puasa, karena guilty free lah, karena dia itu terbuat dari potongan ubi asli, dia gluten free dan juga mengandung banyak serat juga, Detikers. Tapi nyemilnya abis buka puasa ya, Detikers ya. Iya, nggak akan jadi manfaat kalau mokel gitu, jangan. Jangan. Jadi memang kalau yang asli-asli itu udah dipercaya aja, karena kusuka terbuat dari ubi asli, yang pasti juga kalau kemasan yang sekarang nih ekstra 20% lebih banyak. Ini ada tulisannya juga sih sebenarnya, Detikers nih ya, ekstra 20%. Gitu. Keren deh. Ya kan, tinggal pilih aja untuk kusuka ubi ini, hadir dari rasa barbecue hingga rasa madu. Ya kan. Oh, gurih manis itu jadi ya. Bisa banget. Biasanya produk lokal lagi, Mas. Awalnya lihatnya biasa aja, pas kalian ngomong kok jadi menarik ya. Menarik ya. Jadi menggoda iman gitu ya. Penting ya. Mudah-mudahan jadi tambahan pahala ya buat saya yang menyaksikan ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah emang. Ya karena aku suka, kamu suka. Emang. Ini ngomong-ngomong suka, kita suka banget ngobrol sama Mas Torik ya dalam beberapa hari terakhir ya. Iya, kita langganan berjumpa sama Mas Torik. Apakah ini kalau Mas Torik tuh makin sering datang ke Detik Sore berarti makin nggak benar nih? Makin genting ya. IHSG. Oh iya benar. IHSG hari ini. Bagaimana? Mentang-mentang udah hampir jam 4. Udah. Saya lagi uninstall nih itunya aplikasinya. Kayak gue dong. Semua aset sudah dipindahkan. Oh iya. Sudah duluan kabur. Berarti dulu aja. Itu adalah anticipating gitu ya. Iya, agak telat nggak sebenarnya anticipatingnya? Lumayan telat tapi udah lebih aman daripada yang hari ini jatuh sampai 5% gitu. Aduh, hancur. Aduh, takut sih itu. Tapi ya selain daripada ISG yang juga hari ini cukup banyak yang meronta-ronta, juga banyak kita lihat di media sosial yang meronta-ronta soal kabar tentang RUU TNI juga. Nah, ini lumayan gempar. Keren gak gua bridgingnya? Keren banget, Pak. Please apresiasi dong. Luar biasa loh, keren. Gitu. Benar gak Mas Torik? Ya. Rame banget. Tuh rame banget. Apalagi setelah ada apa istilahnya penggerebekan di hotel kemarin tuh. Oh, kirain setelah ada video Om Deddy Corbuzier gini. Kenapa ya itu angle-nya? Iya, kenapa sih lihat terus begini tuh selalu miring gitu. Percuma dong dagunya di. Oh, biar miwing kelihatan miwingnya ya. Iya. Kata itu tuh baru banget loh digunakan. Betul. Kita ya. Tapi mungkin Mas Torik bisa kasih penjelasan. Gambaran awal ya. Gambaran kayak apa yang
sebenarnya terjadi. Apa yang sedang terjadi, apa yang diprotes, apa yang dan yang salah persepsi di masyarakat juga mungkin. Baik. Karena kayak banyak juga distorsi sih. Iya, apalagi Gen Z kan biasanya. Bener. Kan kalau sekarang katanya semuanya tuh milenial kasih tau ke Gen Z. Benar. Enggak gue yang ngomong ya, yang nyalain Gen Z Mas Torik. Atau Rick ya, follow aja banyak. Follow aja dulu. Apapun yang nambah follower. Jadi yang pertama, sekarang ini kan sedang dibahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Yes. nah, revisi UTNI. Ada sejumlah pasal yang akan direvisi. Nah, saat revisi ini bergulir, koalisi masyarakat sipil dan para aktivis ini ada kekhawatiran ada pengembalian dui fungsi ABRI seperti era Orde Baru. Kenapa ini ditakutkan? Karena di era Orde Baru, TNI yang merupakan alat negara dijadikan alat kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan. Saat di era Orde Baru ada dui fungsi ABRI, yaitu soal politik, soal pertahanan keamanan, lalu kontrol sosial dan politik. Nah, sesuai amanah reformasi ini kan dilepas semuanya. Jadi TNI hanya diminta menjadi institusi yang profesional soal pertahanan negara dari pihak luar. Fungsi keamanannya dilepaskan, TNI Polri dipisah, ya kan. Fungsi kontrol sosial politiknya dilepaskan juga, tidak ada lagi di DPR, tidak lagi di jabatan-jabatan strategis yang banyak berkaitan dengan sosial dan politik. Jadi benar-benar istilahnya kembali ke barak lah gitu ya, gitu ya, bahwa TNI fokus ke pertahanan. Itu amanah reformasi, itu yang dijaga supremasi sipil kita. Lalu ada revisi ini, lalu dikhawatirkan bahwa ini akan dikembalikan karena isu-isu yang beredar bahwa TNI akan diberikan posisi lebih banyak di tempat-tempat sipil. Lalu ada perluasan peran TNI, jadi bisa ikutan berantas narkoba, ikutan terorisme dan hal-hal lain. Lalu ada juga perpanjangan masa pensiun sampai diberikan beberapa klaster, kalau nggak salah sampai yang terakhir bintang 4 bisa sampai 65 tahun. Nah, ini yang menjadi concern dari masyarakat. Sejauh ini memang kalau tadi pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, hanya 3 pasal yang akan direvisi. Pasal 3 yaitu soal peran tadi, soal perluasan peran TNI. Jadi operasi militer nggak hanya soal perang, bisa jadi soal yang lain-lain. Yang kedua, penempatan di posisi di kementerian dan lembaga, tadinya ada 10. Jadi selama ini sebenarnya tidak bisa dibilang juga ini serta nggak ada sama sekali. Ada kok, ada di Kementerian Pertahanan, ada di beberapa posisi lah ya, di Sesmilpres, di bawah presidenan tuh ada. Tapi ini akan ditambah dari 10 terakhir jadi 15 katanya. Nah, itu yang perlu dicermati aja. Lalu yang ketiga terakhir yaitu penambahan masa pensiun dari yang 58 ini mau dibikin beberapa klaster tergantung prioritas sehingga jadi 65. Nah, ini yang diprotes lah, yang diawasi oleh masyarakat sipil. Kalau menurut kita ya bagus juga, jangan sampai apa-apa yang sedang dibahas oleh pemerintahan DPR ini kebablasan, ada kontrol dari masyarakat. Kalaupun isunya tidak sengeri itu, tinggal diluruskan. Betul. Itu aja. Tapi dengan direvisinya 3 poin tadi, cukup fair nggak sih kita ada kekhawatiran kembalinya di fungsi ABRI? Kalau kita memandang selama ini draftnya belum jelas, ada kekhawatiran itu cukup bisa dibilang beralasan lah ya. Seperti perluasan peran TNI selain pertahanan negara. Kan kalau kita lihat tuh draftnya tadi itu jelas bahwa TNI di bawah presiden dan untuk pertahanan negara. Cuma lalu di draftnya itu definisinya jadi semacam disamarkan lah, bisa jadi karet menurut para aktivis ya. Jadi bisa meluas, misalkan jadi kalau dia ikut penanggulangan narkoba, lah Polri gimana? BNN gimana? Ini kan bisa tumpang tindih di lapangan. Bisa jadi satu pabrik narkoba ada 3 itu berebutan gitu kan. Ada konflik interest di situ jadinya. Betul. Ada konflik of interest. Terus soal penempatan di kementerian lembaga, ya mungkin teman-teman PNS yang berkarir juga kan khawatir juga, gue susah naik, plak udah mau di puncak, lah militer yang masuk. Gitu kan. Pensiun juga. Pensiun ini kalau masa pensiun makin lama, berarti makin banyak dong perwiranya, makin banyak penumpukan lah. Yang bisa memboroskan anggaran negara juga sebenarnya. Itu ada balik ke biaya operasional ya. Betul. Soal perluasan peran juga itu kan makin panas sekarang, apalagi ada kejadian baru-baru ini. Iya. Bahwa ada 3 polisi yang ditembak oleh oknum TNI yang di Aceh. Yang di Lampung ya. Karena menjaga
sabung ayam. Iya. Itu juga makin ngeri lah. Dapat 5 perluasan itu apa aja sih Mas jadinya? Yang ditambah yang dari 10 jadi 5 dan jadi 15 gitu. Daftarnya ada. Sebentar saya lihat. Terus coba. Jadinya banyak juga ya maksudnya. Ini yang pertama tuh di Korpolkam, di Kementerian Korpolkam itu sebenarnya udah ada juga. Di Kementerian Pertahanan Negara, di Kemenhan tuh ada, di Dewan Pertahanan Nasional, di Seknek juga ada kan. Ada Sesmilpres sekarang sana kan, ada di Intelijen juga udah ada. Di Siber atau Sandi Negara juga udah ada, di BSSN, Lembaga Angkatan Nasional juga udah ada, di SAR, di BNN. Paling yang baru itu di pengelola perbatasan. Apa sebetulnya yang melandasi adanya ada penambahan di situ? Kalau dari sisi pemerintahan DPR ya ada kebutuhan untuk menempatkan perwira di sana. Kayak di pengelola perbatasan yang dipandang bahwa pasti pertahanan itu jatuhnya Lalu yang terbaru yang dihilangkan kan di Kementerian KKP. Tadi kan mau di Kementerian KKP, nah itu dihilangkan. Tadi 16 itu jadi 15. Sementara ini draft terakhir masih Kenapa jadi dihilangin ya? Padahal itu juga salah satu bagian pertahanan sebenarnya di KKP tuh ada PDSPKP gitu. Bisa jadi ya, mungkin ada tumpang tindih juga nanti dengan polisi air gitu misalnya. Polairut dan lain-lain lah. Ada Bakamla juga udah. Iya, ada Bakamla juga di situ. Banyak sih. Dan ini yang memicu adanya kemarin kejadian di Hotel Bintang 5 ini. Ya, gitu. Fairmont sebut aja udah. Enak banget makanannya di situ tapi. Iya. Beberapa kali liputan soalnya di sana. Kaget kira makan di sana. Gaji wartawan mana sanggup. Ikut rapat jangan-jangan ya. Makanya ini yang jadi ini salah satu yang mungkin membuat semakin panas juga di masyarakat juga gitu. Apa yang sebetulnya yang dibawa sama teman-teman aktivis di sana gitu? Sebenarnya ya rapat DPR konsinyering di hotel itu biasa, memang biasa. Tapi tidak dibenarkan juga, itu tidak sensitif tetap aja Pak Utut. Maaf nih. Tertutup lagi ya. Tertutup. Tidak di-share sama rekan-rekan pers juga. Ya, memang. Jadi itu pembahasan yang biasa. Itu sebenarnya budaya yang kita harapkan juga dikurangi di era efisiensi seperti ini. Ruang rapat lain banyak kok. Ya enggak juga sih ya, susah juga sih ya. Cari-cari solusi lah ya, jangan mahal-mahal lah pokoknya, efisien. Nah kemarin itu memang koalisi masyarakat sipil menggeruduk, memprotes, ya disertai dugaan memang ya bahwa ini rapat tertutup, mau kong segala macam lah, bla 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 bla. Ya akhirnya terjadilah berujung pelaporan polisi. Karena ini kan tetap wilayah privat ya, kan kayak kalau kita di Menara Bank Mega aja ada tulisannya di depan. Untuk peliputannya harus izin kan. Kecuali yang tidak ber-ID nggak boleh masuk. Nah, iya itu juga kan wilayah privat. Seharusnya juga itu juga dipatuhi sih agar malah nggak jadi kayak di depan hotel kayak. Walaupun bikin macet nantinya ya tapi ya. Atau di mananya yang terjadi ya seperti itu kemarin. Akhirnya malah satpamnya membuat pelaporan karena ada aksi saling dorong, terobos dan segala macam itu. Ada dugaan juga sebetulnya rapat itu sudah diberikan pengamanan oleh TNI juga. Benar atau enggak sih Mas? Kemarin saya nggak liputan langsung, harus tanya dulu. Tapi ya biar seru emang harus ada dugaan-dugaan begitu sih. Biar seru. Tapi mungkin juga yang jadi bikin masyarakat akhirnya semakin berspekulasi karena dalam revisi ini tidak cukup berorientasi kepada gimana cara ningkatin kemampuan TNI begitu dalam fungsinya sekarang gitu. Cuma kayak nempatin bagi-bagi jabatan gitu. Ya sebenarnya cuman di masa damai kan memang sebenarnya seperti itu. Ya fungsi TNI, fungsi militer memang kurang maksimal lah ya kalau di masa damai ya. Memang ya, memang kalau geopolitik makin panas ya bisa jadi fungsinya maksimal. Sebenarnya protesnya itu kemarin tuh juga soal kurangnya keterlibatan publik dalam menyerap aspirasi RU ini. Tapi tadi sudah Pak Dasko sudah bertemu dengan koalisi masyarakat sipil dan kalau tadi pertemuan tadi ya walaupun masih ngawang-ngawang ngomongannya antara Mas Usman Hamid itu sudah bilang bahwa mereka sepakat untuk mencegah kembali fungsi ABRI. Nah itu setelah pertemuan koalisi masyarakat sipil dengan Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad. Ya paling enggak itu bisa jadi pegangan dulu lah bahwa dari teman-teman ini ada omongan seperti itu. Meski tetap harus dikawal ya untuk tetap harus dikawal poin revisinya ya. Iya, soalnya ingat militer itu adalah alat negara, alat kekuasaan. Sebagai alat mereka nurut dengan penggunanya. Kalau HP kita kan nggak ngelawan, kita mau apain aja. Alat itu seperti itu. Maka harus dikontrol. Termasuk ketakutan masyarakat adalah ketika TNI ini punya cara kerja yang berpusat pada komando, akhirnya ya tidak
tidak bisa dibantah atau mungkin cara untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya juga berbeda gitu. Makanya harus dipahami saat dikatakan bahwa ini alat negara, pahami itu alat. Alat, kalau itu alat ya emang harus nurut sama penggunanya. Jadi ini tuh gini. Ini sangat berpotensi itu dia disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan, itu yang sangat dikhawatirkan. Jadi kalau dibilang di masa supremasi sipil kan enggak, ada demokrasi bahwa enggak harus commanding, kalau ini tidak disetujui bisa diprotes, bisa diapain, tapi sebagai alat itu enggak. Alat itu tidak protes kepada penggunanya. Kalau usia pensiun itu kenapa harus ditambah, Mas? Ini kecurigaannya sangat luas ini. Banyak ini ya, rembesan kemana-mana ya. Habis ini tukang bakso kayak kalau dibahas. Karena rasa-rasanya kita bicara ini aja ya, apa namanya. Ya kalau bicara formal pasti ada kebutuhan gitu-gitu, ada kebutuhan untuk menempatkan perwira-perwira di mana gitu. Teman kalau ya habis ini itu kita bahas lah. Tapi jadi perhatian juga. Jadi gitu. Perhatian ya, karena akan makin banyak berarti kan. Iya. Prajurit aktif yang ada berarti kan. Berapa sih sekarang batas usia pensiun? 62 58. Ya? 58. Mau diperpanjang jadi 62. Ada beberapa klaster, paling lama di 65. Itu klaster di pucuk tertinggi. Oh, berarti klaster itu adalah tergantung posisi gitu ya atau jabatan juga. Tadinya semua bintara atau tantama itu pensiunnya usia 53. Dan perwira tinggi pensiun di usia 58. Nah, dalam revisi Undang-Undang TNI, pensiunan 58 tahun untuk perwira yang berpangkat hingga letnan kolonel. Pensiun tuh jadinya 58 tahun, jadi tambah 5 ya. Nah, perwira tinggi bintang 4 bisa diperpanjang sampai kapanpun sesuai kebijakan presiden. Nah, sesuai kebijakan presiden nih juga cukup abu-abu gitu. Iya, kalau apa kebijakan kayak gimana maksudnya gitu. Iya, makanya kita meninggalkan yang nggak jelas gitulah, makanya udah, gitu. Itu juga salah satu nanti yang dikawal juga ya. Iya. Kemarin tahu dari mana ada rapat di Fairmont. Kan itu viral. Tertutup. Enggak, maksudnya sebelum akhirnya di itu mah gampang kan, tetap ada jadwalnya tetap di DPR kan. Mau gimana juga. Atau lihat masuk ke Fairmont terus di layarnya tuh ada rapat apa. Ya mungkin lagi mau makan siang kayak Edo mungkin kan. Terus jadi cepu jadinya. Kok ada ini? Coy sini. Bener. Info terbaru RUU TNI ini akan naik ke rapat paripurna. Yes. Kapan? Katanya begitu. Ya kita tunggu aja lah setelah pertemuan hari ini antara Wakil Ketua DPR dengan masyarakat sipil, bisa jadi ada perubahan-perubahan. Katanya segera mau dibawa ke paripurna ke satu. Ini udah sampai mana Mas tingkat pembahasannya? Apa ya terakhir itu ya? Juga ya. Is it good or bad? Ya kalau paripurna berarti udah mau disahkan, tapi kan masalah masih banyak yang bertanya-tanya gitu, belum ada sesuatu yang cukup clear istilahnya. Tapi kalau boleh di flashback lagi, ini sebenarnya sejak kapan sih mulai dibahas RUU? Kalau kita juga kadang nggak tahu ya dimulai banget itu kapan. Kalau kata keterangan Pak Dasko sudah berbulan-bulan sih. Jadi nggak buru-buru banget lah. Usulan dari DPR, pemerintah? Pemerintah kayaknya deh. Pemerintah ya? Inisiatif pemerintah kayaknya. Kita cek lagi tapi nanti ya, bisa aja salah. Oke, baiklah. Oke, jadi atau mungkin ini Mas, yang perlu diluruskan dari apa yang beredar saat ini di masyarakat. Apa mungkin yang keliru? Bukan kayak gitu guys. Jadi sebenarnya ada nggak? Ada sih, itu soal positioning, penambahan posisi di kementerian lembaga. Sebelumnya sudah ada, jadi ini bukan serta-merta. Jadi sebelumnya sudah ada di beberapa posisi sipil atau posisi kementerian lembaga yang diisi oleh perwira aktif TNI. Tapi sekarang memang ditambah, tapi kurang lebih itu berkutatnya memang masih seputar pertahanan. Termasuk di perbatasan, perbatasan dan lain itu masih dekat lah, enggak. Dan tapi itu setelah revisi kan, maksudnya setelah ada penggeledahan kemarin gitu, baru direvisi. Sebelumnya belum ada revisi itu. Udah ada. Itu juga udah ada. Berarti memang dari awal cuma nambahnya 5. Betul. 6 sama yang KKP ya. KKP baru dihilangkan. Tadinya 6, tadinya 16. Jadi penggerebekan itu bagian dari kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil terhadap aneh-aneh lah. Takutnya kan yang disebar dengan yang disahkan nggak seperti itu gitu kan. Nah ini bagian dari pengawasan dan bagian dari permintaan agar transparansi di DPR tuh berjalan. Ya nggak apa dikawal aja. Tapi sejauh ini ya nggak seserem itu sih
apa namanya, nggak sasaran bahwa akan difungsi ABRI, akan kembali ke era Orba, nggak segitunya. Tapi sebagai penyintas Orde Baru, Mas Torik, seseram apa waktu itu ketika ada di fungsi Survival. Jadi memang saya waktu itu pas reformasi aja kelas 6 SD Bang Edo. Nggak setua itu. Nggak setua itu. Dari 6 SD baca bukan majalah Bobo, beliau Gatra. Iya. Itu pun untung gue sudah mengungsi di Palembang, kalau di Jakarta itu wow. Nah ya itu ya yang mungkin ditakutkan, terutama mungkin juga generasi milenial dan Gen Z yang nggak tahu seberapa menyeramkannya pada saat itu gitu. Jadinya ya kalau dulu nih kita ngomongin gini, besok udah bubar. Nah itu dia. Begitu. Iya, ada tukang bakso di sana. Ada hampir otomatis begitu. Jadi kebebasan berpendapat itu, kebebasan berkumpul itu yang sangat dibatasi di era Orba. Gitu. Kita serahkan kepada teman-teman Detik News untuk bisa mengawal ini juga ya. Betul. Untuk bisa aman. Kalau udah pada skuteran aman. Wow. Tan Malakanya Gen Z. Pesan sponsor. Kita nantikan berita-berita terupdate tentunya di Detik News, di detik.com untuk revisi Undang-Undang TNI ini juga ya. Kabarnya juga akan segera naik rapat paripurna. Betul. Kita lihat perubahan apa aja sebenarnya. Terima kasih banyak Mas Torik sudah datang. Kita nantikan berita terbarunya juga dan kita kawal bersama-sama juga untuk RUU TNI ini ya. Yuk kita lanjut lagi break. Karena sebentar lagi kita akan berbuka. Belum ya? Berbuka apa? Di mana? Di Atik? Belum ya? Belum dong. Masih jauh guys. Masih jauh ya. Nanti habis ini kita akan kembali lagi pokoknya. Ya masih di Detik Sore. Gak cuma hore. Wah di depan. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik.